Tuhan, ketika aku lelah, ketika aku kecewa, aku memilih untuk memendamnya sendiri. Dan ketika semua itu sudah tak bisa aku bendung lagi, aku memilih untuk menangis. Aku belajar untuk terus berharap, bersabar, dan percaya bahwa akan ada hari di mana aku akan kembali tersenyum. Bahwa segala yang aku upayakan akan indah pada waktunya. Tuhan, kumohon kuatkan aku. Jadikanlah aku wanita yang sabar, yang kuat. Bangunkan aku ketika aku jatuh, dan peluk aku saat aku merasa sendiri, hingga hatiku merasa tenang. Bersyukurlah apa yang selama ini kita dapati dan kita nikmati, karena kita tidak akan tahu apa yang terjadi di hari esok. Ketika lahir, dua tangan kita kosong. Ketika meninggal, kedua tangan kita pun kosong. Waktu datang dan waktu pergi, kita tidak akan membawa apapun. Jangan sombong karena kaya dan kedudukan. Jangan minder karena miskin dan hina. Bukankah kita semua hanyalah tamu dan semua milik kita hanyalah pinjaman? Tetaplah rendah hati seberapapun tinggi kedudukan kita. Tetaplah percaya diri seberapapun kekurangan kita. Karena kita hadir tidak membawa apa-apa, dan juga kita akan kembali tidak membawa apa-apa. Sobat hebat, saya akan bercerita tentang kisah sebongkah emas yang bertemu dengan sebongkah tanah. Emas berkata pada tanah, "Coba lihat dirimu, suram dan lemah. Apakah engkau memiliki cahaya mengkilat seperti aku?" Kemudian tanah menggelengkan kepala dan menjawab, "Aku bisa menumbuhkan bunga dan buah, bisa menumbuhkan rumput dan pohon, bisa menumbuhkan tanaman dan banyak yang lain. Apakah kamu bisa seperti aku?" Si emas pun terdiam 1000 bahasa. Sobat hebat, dalam hidup ini banyak orang yang seperti emas, berharga, menyilaukan, tapi tidak bermanfaat bagi sesama. Sukses dalam karir, rupawan dalam paras, tapi sukar membantu apalagi peduli pada sesama. Tapi ada juga yang seperti tanah. Dia hidup di posisi yang biasa saja, bersahaja, namun ringan tangan dan siap membantu sesama. Makna dari kehidupan bukanlah terletak pada seberapa bernilainya diri kita, tapi seberapa besar manfaatnya diri kita bagi orang lain. Akan merantaulah nak, agar kamu tahu perihnya hidup yang kamu jalani. Di saat kamu butuh makan, di saat kamu butuh uang, semuanya terasa berat. Dan hanya anak-anak perantau yang tahu jawabannya. Beruntunglah kalian yang setiap hari masih bisa menikmati masakan seorang ibu. Karena kami anak perantau sangat merindukan akan hal itu. Kami siap pergi merantau, maka kami siap mengambil segala resiko dengan tanggung jawab yang akan kami pikul dengan sendirinya. Setiap orang pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya. Kesedihan, kepahitan, kekecewaan. Kehilangan orang yang cintai, kesulitan keuangan, penyakit yang belum terobati. Difitnah, dihina, dikhianati. Saat dimana orang yang sudah kamu bantu ternyata memanfaatkan kamu. Kalau kamu sedang melalui masa-masa sulit itu, saat ini juga saya ingin katakan kepada kamu, semua akan baik-baik saja. Ya, kamu akan baik-baik saja. Ada peluang pekerjaan, kejar. Ada peluang materi, kejar. Kenapa akhirat yang ada peluang surga Anda di situ nggak Anda kejar? Bukankah tengah malam itu ada peluang untuk menjemput surga dengan tahajud? Bukankah ketika Anda tahajud ada surga yang telah Allah siapkan di taman surga dengan segala keindahannya? Bukankah ketika menjelang subuh waktu sahar ada ampunan dosa diberikan? Ada pengabulan dari doa yang dipanjatkan? Ada semua doa yang dimintakan langsung dikabulkan? Bukankah istighfar Anda akan memberikan apa yang Anda harapkan seketika Allah kabulkan pada saat itu? Kenapa tidak Anda kejar? Bukankah 2 rakaat sebelum subuh Allah akan berikan lebih daripada dunia dan seisinya? Bukankah duha itu menghilangkan dari musibah yang kita akan hadapi di hari itu? Bukankah sedekah melipat gandakan apa yang kita telah dapatkan? Kenapa tidak Anda kejar?
Duhai Anda yang merindukan surga, jangan cuma dirindukan, karena semua orang pun merindukannya. Surga itu tidak dimasuki dengan kerinduan. Surga hanya bisa dimasuki dengan amal soleh dan keimanan. Memiliki impian merupakan bagian terpenting dalam hidup. Namun untuk meraihnya, diperlukan semangat juang yang tak boleh redup. Impian yang telah dirajut harus tetap bersinar terang. Jangan sampai kalah dengan kenyataan dan zona nyaman yang kerap menjadi penghalang. Jalani proses meraihnya dengan hati yang lapang dan penuh cinta, karena sejatinya impianlah yang membuat hidup kita lebih bermakna. Aku nangis baca ini. Yang gak sayang ibunya gak usah dikirim ya. Anak zaman sekarang bego-bego semua. Pacarnya sakit, khawatir. Ibunya sakit, cuek. Pacarnya ultah, dikadoin. Ibunya ultah, dicuekin. Pacarnya belum makan, ditanyain. Ibunya belum makan, biasa aja. Pacarnya marah, sedih. Ibunya marah, dibalas marah. Butuh pacar setiap waktu. Giliran ibunya meninggal, baru nangis. Kamu pikir yang ngelahirin kamu emangnya pacar kamu apa? Yang nganggap ini benar, kirim ke semua kontakmu ya. Biar semua pada nyadar betapa mulianya ibu. Yang gak kirim, gak sukses. Kejujuran akan membawa kemenangan di akhir. Sedangkan kebohongan hanya akan memberimu kesuksesan yang semu. Orang yang tidak jujur, hidupnya akan dipenuhi dengan ketakutan. Takut salah bicara, takut ketahuan, takut disalahkan. Sebaliknya, ketika kamu berkata jujur, kamu tidak perlu berusaha untuk mengingat apapun. Ketika kamu berkata jujur, kamu tidak perlu terus-menerus dikejar rasa bersalah. Lebih baik jujur meskipun tampak memalukan. Lebih baik jujur meskipun harus dimarahi. Lebih baik jujur meskipun menyakitkan. Di saat kamu miskin, orang lain akan berkata bahwa kamu itu pemalas. Di saat kamu kaya, orang lain akan berkata bahwa kamu itu sombong dan pelit. Di saat kamu bangkrut, orang lain akan berkata bahwa kamu itu royal dan bodoh. Apapun kondisi kita saat ini, kita tidak akan bisa lepas dari komentar orang lain. Namanya aja makhluk sosial. Kita yang jalani, Tuhan yang menentukan, orang lain yang mengomentari. Itulah hidup. Artinya, kalau tidak tahan dengan komentar orang lain, ya nggak usah hidup. Jangan terlalu ambil pusing dengan omongan-omongan orang. Kamu tidak bisa menutup mulut mereka hanya dengan kedua tanganmu, karena mereka banyak. Yang kamu bisa lakukan adalah menutup kedua telinga kamu dengan kedua tanganmu. Jangan pedulikan apa yang orang lain pikirkan tentang kamu. Akan selalu ada orang-orang yang ingin melihat kamu gagal. Pesan ini khusus untuk kamu yang lagi jomblo. Jadilah seperti matahari, walaupun sendiri tapi tetap bersinar. Pantasin diri dulu, percaya deh, Tuhan sedang siapkan yang terbaik untuk kamu.